Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kalian dengarnya kapan. Saya Reza dari podcast SPOK, Sport Orang Kampus. Kali ini saya bersama narasumber yang kebetulan ini merupakan atlet profesional dari sebuah cabang olahraga yang mungkin kalian itu jarang tahu ya teman-teman. Nah, untuk olahraganya tuh apa sih? Nah, kali ini kita bakal membahas mengenai olahraga tekbol bersama atlet profesional dan juga sekaligus mahasiswa yang sekarang sedang berstudi di UNJ. Ya, baik. Mungkin bisa diperkenalkan Mas dirinya Eh, dulu dari kamera. Perkenalkan nama saya Yoga Erka Putra. Saya sebagai mahasiswa aktif di UNJ juga, dari Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya. Nah, mungkin, Yok, ini gua lu aja ya biar lebih enak ya, gua lu lah ya. Gimana, eee, ini tuh kita mau bahas olahraga apa sih, Yok? Gitu kan. Kita mau bahas olahraga apa? Iya, Nah, mungkin udah tahu gue iya. kenal dari SMP juga. Iya, kenal. Nah, kebetulan Yoga ini temen gua waktu SMP ya. Jadi, kita ya sedikit banyak kenal dan gue tahu olahraganya apaan. Tembak. Olahraga apa, Yok? Olahraga tekbol. Tekbol, teman-teman. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali dengar tekbol. Nah, tekbol itu sebenarnya olahraga apa sih? Nah, kalau kalian tahu tenis meja, biasanya tenis meja itu kan, tenis yang diperkecil ya, menggunakan, meja gitu, jadi pakai meja. Nah, tekbol ini kayak sepak takraw ya, Yok, ya? Ya, bedanya dia pakai pakai meja. Meja, iya betul. Jadi dia lebih kayak sepak takraw, tapi dia pakai meja, yang itu meja didesain khusus untuk olahraga ini sendiri gitu loh, dan dia pakai bolanya bukan bola takraw teman-teman, tapi bola ukuran 5 ya. Sama ukurannya Iya, sepak sama bola, kayak sepak bola, cuma memang lebih ringan dia. oh iya. Nah, mungkin teman-teman buat, yang belum tahu, bisa disimak nih obrolan saya sama Yoga gitu kan. Nah, nih Yok, eee, gimana hari ini? Gitu kan. Sibuk nggak sih sebagai seorang atlet dan juga seorang mahasiswa, kira-kira, eee untuk sehari-hari itu ada kesibukan nggak? Gitu. Bukan pasti ada. Kesibukan pasti ada tuh. Jadwal udah terbentuk semua, tapi kan kembali lagi kita punya prioritas Oh, yang ya. harus Yes, diprioritaskan yes. dan apa yang harus dilakuin di awalnya. Ya. Gitu sih kalau gitu kan. Nah, gini yo, sebagai atlet tekbol nih, pasti kan, untuk semua cabang olahraga ya kan, dari baik itu, olahraga yang umum maupun nggak umum, pasti ada awalnya kita kenal olahraga tersebut tuh kayak gimana. Nah, kalau Yoga sendiri awalnya gimana bisa kenal sepak bola? Maksudnya bisa kenal tekbol ini? Kalau dari awal sih ya, sebenarnya udah tahu dari zaman SMP. Zaman SMP? Ayo aku tahu. Pertama kali lihat itu di Instagram kalau, pernah lihat juga di Instagram. Oh, iya. Terus gue lihat, tim-tim Brazil kayak Neymar, dia main di locker room, di lapangan buat pemanasan. Nah, terus entah dejavu atau gimana, beberapa minggu selanjutnya ada tawaran dari Pak Yunus ya, guru olahraga Nah di SMP. nah, buat yang belum tahu, Pak Yunus itu guru olahraga di SMP Sat 111 Jakarta. Masih masih jadi guru SMP nggak sih? Udah kasihan. Udah pensiun? Oh, Ya, beliau pertama kali yang ngajak gua dan teman-teman juga buat nyobain olahraga tetbol. hmm, Coba ikut berkontribusi di awal, coba cara mainnya. Karena ini juga pertama kali olahraga tetbol datang di Indonesia tuh di SMP 11. oh iya, sekali Jadi sekali. kesempatan yang sangat mahal lah buat gue sendiri khususnya. Oh iya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, dulu tuh, waktu jam pelajaran olahraga, sering tuh ya meja tekbol dikeluarin ya. Nah, Walaupun bukan materinya. walaupun bukan materinya, nah materi selesai kita langsung ngeluarin nih meja tekbol. Kebetulan awal-awal beliau ini sebelum jadi atlet, pernah main bareng gua. Walaupun gua mainnya nggak jelas ya. Nah, mungkin untuk kelanjutannya, nah lu kan nih sebagai atlet profesional, jalan lu itu dari awal baru kenal sampai jadi atlet itu gimana ceritanya? Kalau dari awal ya, sebenarnya dari gue kecil, gue emang udah suka banget main bola. Kayak dari TK, gue hampir setiap hari main bola. Dan cita-cita emang dari awal tuh emang pengen jadi atlet, Oh, atlet jadi atlet. sepak bola. Cuman, Hmm. eee, waktu gue SMP gue nyadar bahwa kalau kayaknya gue nggak bisa nih kalau jadi atlet sepak bola. Karena gue nggak pernah ikut SSB atau ikut akademi dan lain sebagainya yang Oh, menjadi titik awal untuk jadi pemain sepak bola. Iya.
Nah, melihat kan ditawarin juga tuh untuk nyoba olahraga tekbol ini, dikasih penjelasan juga dari guru olahraga, "Nih ada kesempatan di olahraga baru." Ya udah, mulai dari situ gue juga mulai terinspirasi juga untuk nyoba olahraga ini, dan ya udah, kita ikutin pelan-pelan, ikutin jadwal latihannya, latihan bareng-bareng. Nah, gitu. Nah, eee, untuk menjadi seorang atlet gitu kan, pasti awal-awalnya ada nih kompetisi pertama yang, kita ikut serta gitu loh. Nah, untuk kompetisi pertama lu sebagai seorang atlet tekbol itu apa, ya? Untuk kompetisi pertama, paling ini, yang paling gue inget di Kejurnas pertama. Oh, Kejurnas. Pada tahun? Pas tahun 2019 akhir, 12 Desember sih. Bulan Desember. Oh, ya. Itu diikutin oleh sekitar 8 sampai 9 provinsi di Indonesia, dan ya kita ngewakilin DKI sama teman-teman SMP 111 juga. Iya. Ada sama orang dari guru olahraga juga ikut ngewakilin DKI juga, dan alhamdulillah kita juga berhasil di, eee, kejuaraan pertama kita dapat emas dan menjadi juara umum di Kejurnas pertama. Wah, gila Kejurnas. Bener ya, kompetisi pertama ya? Kompetisi pertama. Kompetisi pertama langsung emas gitu loh. Nah, mungkin untuk lanjutannya kan pasti ada tuh, step up-nya. Mhm. Menurut Yoga sendiri nih, gimana pelajaran besar dari ikut kompetisi tekbol ini terjadi pada saat apa? Mmm, mhm, sorry. Iya. Nah, untuk pertama kalinya nih, kan ikut kompetisi, juara. Nah, dari sekian banyaknya kompetisi yang Yoga ikutin, pelajaran paling berharga yang Yoga dapat saat kompetisi itu terjadi pas kapan dan apa? Pelajaran berharga tentu ya di kejuaraan pertama itu, di event Kejurnas pertama. Di situ situasinya di babak semifinal. Mmm. Sana gue kan masih umur, ya SMP kelas 9 lah, Sampai kelas 9? masih muda banget lah. Di situ sempat ngalamin yang namanya mental down di saat poin-poin kritis Oh, di rubber le set. di rubber set. Oh, iya. Heeh. Di situ gue mulai kehilangan, mental gue sedikit terganggu Mmm. yang mempengaruhi performa gue. Jadi s untungnya ada partner gue yang mencoba support gue terus, dan akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan tersebut. Wah, gila keren banget ya. Nah, gua denger-denger nih, Yo, lu kan, pernah ikut SEA Games ya? Ya, Ya, SEA Games, 2023 yang di di Kamboja. Kamboja, iya betul. Nah, di SEA Games ini, lu, menang medali, Yok, gua denger-denger? Alhamdulillah. Alhamdulillah medali apa? Silver? Dari ya silver. Yes, silver. Waktu itu, gimana sih untuk proses pemilihannya untuk jadi, atlet yang ikut ke SEA Games itu? Oke, untuk dari SEA Games di Kamboja kemarin kita, melalui proses yang cukup panjang, mulai dari kejurda untuk mewakili DKI di babak seleksi nasional, lalu di seleksi nasional kita juga bersaing dengan, eee, provinsi-provinsi yang ada di Indonesia juga, dan alhamdulillah yang diambil, kita berhasil menjuarai seleksi nasional tersebut, memenangkan semua pertandingan, ya, dan yang diambil untuk mengikuti pelatnas itu, para peraih medali di 1, 2, 3, lalu kita lolos untuk masuk ke pelatnas SEA Games. Terus nah di pelatnas itu kita ditanding-tandingi lagi untuk mencari yang terbaik yang bisa mewakili Indonesia. Oh, iya. Jadi, dari awal aja udah dari tingkat daerah, tingkat nasional, habis dari tingkat nasional, platnas lagi, diseleksi lagi ya? Diseleksi lagi. Iya, betul. Jadi, untuk perjuangannya masuk SEA Games itu ya. Itu kan kita ngomongin SEA Games nih. Eh, Nah, dan di SEA Games itu, eee, lawan terberatnya siapa? lawan terberat untuk SEA Games kemarin, mmm, ya mungkin gue sebut Kamboja ya, Ya, untuk Kamboja. karena di final gue kalah sama Kamboja. Ya. Kalah berapa tuh Kak? Kalah kita di rubber set. Rubber set. Oh, Di rubber set dengan poin kan maksimal itu per setnya 12, 12. 12 poin. Itu gua kalah di rubber set, eee, rubber set di poin 14, 16. Gua 14, Kambojanya 18. Sampai jus kalau itu poinnya. Jadi sempat deg-degan juga. Wah, ya udah skor 2-1. Sampai dari skornya 12. Enggak, skor set. Skor set terus 12. Oh, 12. Per game 12. Per game 12. Karena di rubber set ada jus namanya. Heeh, oh, iya iya. Iya, jadi sampai
di poin 16-14 gua kalah. Berarti lu kalah 2 set tuh ya? Itu langsung atau Kalahnya berarti 2-1 setnya. oh setnya 2-1. Heeh. Oh ya. Nah, dari sana nih, itu kan 2023 ya? Tahun yang sama, lu masuk kuliah? Masuk kuliah. Heeh, kebetulan. Nah, pas masuk kuliah itu, lu kenapa nih? Lu kan, sebagai atlet tuh profesional, udah ngasilin duit kan ya? Pas itu? Sebelum masuk kuliah, Iya, udah menghasilkan? sudah menghasilkan. Heeh. Nah, kenapa akhirnya lu tuh memutuskan untuk, "Wah, gua juga harus kuliah," gitu? Kenapa tuh kira-kira? Ya, karena perlu diingat lagi juga kan kita nggak bisa hidup tanpa pendidikan ya. Oh iya betul, betul. Zaman sekarang pendidikan juga harus dijadikan nomor satu ya. Nah, ya Penting untuk melanjutkan karir selanjutnya setelah menjadi atlet juga penting kan, ya. Nah, untuk jangka panjang. teman-teman ya, pendidikan itu penting bahkan untuk seorang atlet profesional, pendidikan itu penting. Karena jadi atlet nggak selamanya, pasti ada batas umurnya juga. Nah, iya betul. Iya, jadi, pensiunnya cepet ya kalau atlet ya? Tergantung juga sih, Iya, heeh. ada batas umurnya juga. Nah, dari situ nih, waktu lu masuk kuliah lu seinget gue lu lewat jalur SNBP ya? Ya, Iya SNBP. Nah, untuk adjustment pertama lu masuk kuliah dengan, schedule lu, dengan jadwal lu sebagai pemain profesional kan pasti latihannya rutin tuh, heeh. Lu ngalamin nggak yang namanya, wah susah nih nyesuainnya, lu ada yang keteteran apa gimana? Nah, kalau lu pernah ngalamin, solusi lu untuk hal itu tuh apa? oke, kalau ngalamin hal itu pasti terjadi ya. Ya, Baru di tahun-tahun pertama kan, jadwal juga padat kuliah, terus juga harus diimbangin sama latihan juga. Ya untungnya di teman-teman di perkuliahan juga support gitu, saling support satu sama lain, saling ngertiin. Kalau misalkan ada latihan atau apa di-support lah, wah, saling di-backup aja pokoknya yang penting. iya jadi, teman suportif itu penting apa enggak? Penting banget. Penting banget, ya teman-teman. Nah kalau, teman kalian ada yang sok sibuk atau bagaimana, mungkin dia atlet tekbol juga ya. Nah nah, untuk selanjutnya nih, Yok, dari SEA Games itu, lu step up-nya, apalagi nih? Untuk kompetisi apakah ada yang lebih besar dari SEA Games? Ataukah SEA Games itu udah yang paling gede? Ya bisa dibilang SEA Games, nomor 2 dari langkah-langkah selanjutnya. Dari langkah selanjutnya. Nah, karena tadi nomor 2 kita udah bahas, nomor satunya apa, Yok? Nomor satunya adalah, kejuaraan dunia tekbol sendiri. Hmm. Nah, perjalanan lu di kejuaraan dunia nih dari awal lu masuk sampai lu selesai gitu ya, perwakilan Indonesia balik, gimana? Coba bisa diceritain nggak buat para pendengar? Prosesnya, Iya, prosesnya. setelah dari SEA Games, kita dapat kepercayaan lah dari para pengurus juga, karena dapat medali dan melihat prosesnya juga. Sekitar kan SEA Games di bulan Mei ya, di bulan Agustus itu kita dapat, eee, arahan ya, kepercayaan untuk mewakili Indonesia lagi di ajang, Tekbol Tour di Cina dan juga di Thailand. Thailand. Oh, 2 event internasional. Di sana, kita dapat kepercayaan untuk mewakili Indonesia lagi, lalu setelah itu berlanjut lagi di bulan Desember, kita dapat kepercayaan lagi untuk mewakili Indonesia di kejuaraan dunia di Thailand. oh, iya. Nah, dari situ tuh lu, ada menang medali lagi nggak? Kalau di tingkat dunianya sih belum. Belum, sampai saat ini belum ya? Mentok kemarin di kejuaraan dunia di 32 besar. 32 besar, oke mungkin, better luck next time ya, Yok, ya. Masih perlu belajar banyak lagi. Nah, dosen-dosen lu tuh tahu nggak sih kalau lu tuh atlet profesional gitu, pernah wakilin Indonesia di kancah dunia gitu? Tahu pasti, karena kan, kalau kita mau mewakili Indonesia ada event keluar, pasti kan harus ada izin dulu ke kampus, izin ke dosen, melalui surat izin dispensasi. Alhamdulillahnya para dosen-dosen di FIP juga sangat mendukung, khususnya di prodi manajemen pendidikan ya, Sangat mendukung. Itu, sangat. ada nggak dosen yang, "Wah tahu nih, si Yoga nih atlet profesional," gitu ya, karena hal itu nilai lu, jadi, "Wah dipermudah lah kuliahnya," ada? Kalau itu kurang tahu sih. Oh kurang tahu ya? Oh ya urusan dosen ya? Ya urusan dosen. Urusan dosen. Nah, mungkin, untuk sekarang nih, lagi sibuk apa nih untuk, tekbol sendiri? Mungkin, kejuaraan yang mau diikutin lagi pada tahun ini ada? Ada
kejuaraan di tahun ini target kita adalah target khusus saya pribadi untuk mengikuti kejuaraan di SEA Games Di SEA Games selanjutan? tahun ini Oh di oh, Desember ini bulan Desember. Di mana? di Thailand. Oh, di Thailand ya? Iya, SEA Games tahun ini. Ya insya Allah bulan depan udah mulai seleksi nasional lagi, lalu yang berhasil di seleksi nasional akan masuk ke pelatnas, lalu diseleksi lagi siapa nanti yang akan berhasil yang akan mewakili Indonesia di SEA Games. Oh iya. Thailand Nah, pede masuk SEA Games, Cok? harus pede. Harus pede. Nah, untuk kemarin terakhir di Kamboja udah dapat perak, berarti lanjutannya mau dapat Emas. emas udah Oke. pasti. Iya. Amin amin. Ya, mungkin teman-teman yang nonton bisa doain ya. Ya, sebelum SEA Games Kamboja kemarin, sempat ada yang namanya Pre-SEA Games. Oh, Pra SEA Games. Pre-SEA Games itu kan, SEA Games ini kan di bulan Mei. Di bulan April ini sempat ada Pre-SEA Games. Itu tujuannya untuk melihat persiapan dari tuan rumah kan. Iya. Tetap pesertanya sama, kita ikut kejuaraan di Pre-SEA Games. Di Pre-SEA Games itu gua main di kategori ganda putra. Oh, ganda putra. Itu event pertama gua di internasional. Oh iya, secara internasional ya. Dan alhamdulillah kita berhasil meraih medali perunggu. Tunggu. Dan di SEA Games selanjutnya gua main di kategori single tunggal putra, Iya, ada peningkatan di medali perak. medali perak. Ya. Dan gue baca-baca juga dari berita ya. Ya, betul ya. Perunggu 2 ya? Waktu itu di pra. Iya, di Pre-SEA Games ada 2. SEA Games juga 2. Dan di SEA Games-nya 2 2 silver. iya. Nah, jadi peningkatan tuh ya, naik 1 tuh. Naik 1. Alhamdulillah. Nah, dari olahraga tekbol sendiri nih, kita balik lagi pembahasannya ke olahraga tekbol. Ada nggak sih harapan lu, Yok, untuk olahraga tekbol ke depannya di Indonesia? Harapannya ya, tentu ini kan masih olahraga baru juga, masih banyak yang belum familiar dengan olahraga ini. Ya harapannya mungkin setelah ini olahraga tekbol lebih meluas lagi jangkauannya dan lebih banyak lagi yang ikut untuk join ke olahraga tekbol ini, dan harapannya ya kejuaraan di nasionalnya diperbanyak lagi untuk meningkatkan mental pertandingan dari para atlet gitu. Wah, amin amin amin. Semoga doa-doa baiknya untuk olahraga tekbol sendiri, bisa tercapai ya, Jok, ya. Amin. Dan federasi tolong nggak bercanda. Nah, mungkin, sekian obrolan kami gitu ya, tentang, pengalaman yoga dan juga olahraga tekbol sendiri tentunya. Nah, mungkin sekian untuk podcast SPOK kali ini. See you in the next episode. Bye.